Langsung dijawab. Oke, mungkin saya jawab pertanyaan pertama dulu ya. Seperti tadi Debbie juga bilang dan saya juga selalu percaya. Jadi sebelum kita memulai sesuatu, kalau kita udah benar-benar yakin akan hal itu, sebenarnya ingat formula yang di awal saya bilang untuk menjadi successful and also fulfilled ada dua. Yang pertama apa? Right direction. Yang kedua right strategy. Jadi pertama-tama harus tahu dulu ini adalah pilihan kamu. Ini adalah pilihan Anda. Ini ada direction. Pilihannya sudah tepat belum? Sudah benar belum? Nah kalau sudah benar, yang kedua harus ngapain? Right strategy. Harus cari cara. Ada strateginya. Nah, gimana? Cara tergampang itu adalah dengan modeling. Modeling maksudnya cari orang-orang yang udah kuliah di tempat itu, di universitas itu, tapi mungkin punya pekerjaan juga kan, maunya kuliah sambil kerja, ya kan? Ada nggak sih orang yang kuliah di tempat itu tapi juga ada pekerjaan lain, ada tetap bekerja part time? Nah kalau misalnya ada yang kenal, cari tahu gimana sih caranya, coba tanya, mungkin siapa tahu ada schedule tertentu atau mungkin ada kemudahan tertentu dan sebagainya. Nah jadi yang pertama kalau udah tahu directionnya ya cari strategi. Mungkin bisa research di kampus di universitas, mungkin ada websitenya, mungkin ada program-program tertentu yang bisa diambil. Nah jadi harus do strateginya juga dan harus cari tahu dulu sebelum terjun dan sebelum langsung resign dan langsung memutuskan untuk kuliah dan sebagainya. Nah, jadi itu makanya right strategy. Mungkin ada tambahan? Juga oke. Nah untuk jawaban yang kedua, ada nggak sih titik jenuh? Menurut Anda gimana? Ada nggak? Ada. Pasti, karena saya manusia, masih bernafas, bukan robot ya. Pasti ada saat-saat di mana saya sedih, ada saat-saat di mana saya jenuh, ada saat-saat di mana saya down juga ada. Nah, tapi mimpi itulah yang menyemangati saya. Saya selalu kembali keingat kenapa sih awalnya saya memutuskan begini. Dan saya sebenarnya punya dream book itu sangat berguna untuk saya, bukan hanya untuk menempelkan mimpi-mimpi saya, tapi juga untuk mengingatkan kembali kenapa sih saya mau susah-susah dari Singapura balik lagi ke Indonesia, untuk apa, kenapa. Dan semua itu udah saya tertulis dan saya juga sering curhat sama pacar saya, sekarang jadi suami saya, Pak Alfa. Dan dengan adanya partner yang kita bisa curhat, bisa saling komunikasi, bisa saling tukar pikiran, itu terus terang sangat membantu saya. Karena kita saling menguatkan. Di saat-saat saya jatuh, ya dia menguatkan. Di saat-saat mungkin dia lagi sedikit galau, ya saya kembali menguatkan. Jadi kita saling bantu-membantu. Nah jadi ya penting mungkin untuk bisa punya tulisan sendiri kenapa mimpi itu penting di awalnya. Dan yang kedua, lingkungan yang mendukung, orang-orang yang mendukung yang bisa bertukar pikiran untuk saling menyemangati. Jadi itu berguna sekali dalam perjalanan hidup saya. Semoga membantu pertanyaannya. Sama-sama. Oke, nambahin dikit ya. Tadi dibilang awal-awal semester masih semangat nih, kemudian pertengahan udah mulai jenuh. Sebenarnya kayak kalau kita pacaran nih jantung ya. Oh my. Jangan dipublish, aku belum loh. Jangan gitu. Waktu kita, misalnya kita lagi pacaran, bahkan sama orang yang kita sayang pun pasti ada masa-masa kita merasa jenuh dan bosen. Ya, even itu dengan orang yang kita sayang. Dan itu pasti akan mungkin terjadi setelah 2 tahun, 3 tahun dijalani. Caranya adalah bikin variasi hubungan kalau pacaran kan. Jadi mungkin biasanya cuma nonton bioskop, ini pergi traveling ke puncak bareng misalnya gitu, rame-rame. Nah, begitu juga dengan yang mesti kamu lakukan sih kalau menurut aku. Jadi kamu mesti mencari sendiri, jangan bergantung sama orang lain, jangan minta dimotivasi sama orang lain, tapi kamu cari apa sih hal-hal yang bisa bikin kamu untuk kembali termotivasi dan kembali kembali mencintai apa yang kamu pilih sekarang, seperti bagaimana kamu begitu bersemangat di awalnya. Seperti itu. Thank you.